para sameton sareng sami yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Sungguh menjadi suatu kebahagiaan dan tentunya menjadi kebanggaan saya kita bisa bersama-sama di tempat ini mengakses aura kelimpahan, kebahagiaan, ya, sugih bareng, happy bareng. Tadi saya sudah bilang sama Dwi kemarin sebetulnya, Wi, kalau yang datang banyak, mending cari hotel. Nah, tapi ternyata Dwi, kalau cari hotel kan Bapak nggak bisa lihat kantornya kan gitu. Jadi akhirnya tetap judulnya saya kesini sebenarnya suruh lihat kantor sebetulnya. Tadi saya bilang, yaudah nanti saya lihat kantor langsung pulang, saya bilang gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, berbahagia dan mendapat semua kebaikan Tuhan. Sesuatu yang nanti akan merubah kehidupan Bapak Ibu semuanya, ya. Pulang dari tempat ini, saya berharap nanti energinya berbeda, semangatnya berbeda, ya, harapannya berbeda, rezekinya tambah besar, kelimpahan pasti terjadi, keran rezekinya ditambah-tambahkan. Tapi ada satu syarat yang harus kita lakukan, ya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah satu, karena ini nanti akan mendasari kehidupan kita semuanya, ya. Syaratnya adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Baik itu yang datang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, berarti ada seninya nanti, ya. Ada seni mengucap syukur. Nah, selama ini banyak orang untuk mengucap syukur itu sangat-sangat susah. Bisa mengucap syukur kalau kondisinya semuanya baik. Bisa mengucap syukur kalau baru dapat rezeki, kan itu kan. Nah, padahal itu bukan mengucap syukur, itu baru namanya terima kasih. Maaf Pak, biar di luar kedengaran dua pakai. Dua ya? Ya. Wah. Maaf ya Pak. Oke. Mantap, mantap ya. Bedanya antara terima kasih dengan mengucap syukur. Kalau terima kasih itu kalau Bapak Ibu terima sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu bilangnya apa? Terima kasih ya. Itu belum ada powernya itu. Itu Bapak Ibu bilang terima kasih karena baru mendapat sesuatu. Tetapi mengucap syukur tidak seperti itu. Ya, mengucap syukur itu kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari kondisi yang paling buruk. Ya, sekalipun kondisinya tidak baik, kita bisa mencari hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Dan disitulah nanti energinya, powernya akan mengubah kehidupan yang tadinya kelihatan tidak baik menjadi baik. Jadi kalau kita sudah bisa mengolah itu, semua kehidupan pasti menjadi baik. Ya. Oke, saya ajari dulu ya. Ini kan rasanya kan panas, sumuk gitu ya. Kalau kita tidak pandai mengucap syukur, pasti bersungut-sungut. Oh, Mbak Dwi kasih tempat panas, ya, penuh, nggak ada tempat duduk, ya, nggak nyaman. Nah, kan ini kalau kita belum bisa pandai mengucap syukur. Tetapi kalau kita sudah pandai mengucap syukur, kondisi seperti ini, terima kasih Tuhan, dengan banyak orang yang berkumpul di tempat yang sempit ini, aku jadi keringatan Tuhan. Ya, aku jadi sehat Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan karena aku semakin sehat. Keringatku keluar, ya. Aku seperti sauna. Kan ke hati rasanya beda kan. Mengucap syukur Tuhan. Hari ini saya sauna tidak perlu jauh-jauh. Hari ini aku semakin sehat.
Ya, karena keringatku semakin keluar, aku semakin bergaul erat dengan teman-teman. Ya, bisa singgol sana, singgol sini kan, ini kan. Bisa saling mengenal kan begitu. Nah, kalau orang yang tidak pandai mengucap syukur pasti melihat sesuatu yang buruk. Yo, tempatnya sempit, panas, tempat kursinya kurang kan gitu kan. Nah, nanti pun kasih makanan juga makanannya nggak enak kan itu. Nah, itu justru akan membuat kehidupan semakin tidak nyaman. Ya, yang tadinya Tuhan mau kasih sesuatu yang lebih besar nggak jadi karena apa? Melihat sesuatu yang buruk. Tetapi ketika kita bisa melihat kebaikan-kebaikan tadi, Tuhan terima kasih Tuhan, semangatnya Mbak Wi. Ya. Dan semua yang datang dengan penuh ucapan syukur pulang nanti pasti, ya pulang pasti membawa keberkahan yang luar biasa. Oke. Ya. Jadi kenapa harus kita pandai-pandai mengucap syukur? Karena rumusnya begini. Di dalam ucapan syukur itu ada energi kelimpahan. Ingat-ingat ya. Di dalam ucapan syukur itu ada energi kelimpahan. Lawannya dari mengucap syukur apa? Bukan syukur ya, keluh kesah. Ya. Ya, siapa yang suka mengeluh, di dalam keluh kesah itu ada energi kemiskinan. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau mengucap syukur itu di dalamnya ada energi kelimpahan. Tetapi kalau kita suka berkeluh kesah, orang yang suka berkeluh kesah di situ mengakses apa? Energi kemiskinan. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur setiap hari, kelimpahan pasti terjadi. Tetapi kalau setiap hari kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, energi kemiskinan yang selalu mendatangi kita. Nah, kalau disederhanakan begini Bapak Ibu, kalau kita sering mengucap syukur menjadi makmur, ya. Mengucap syukur menjadi makmur. Tetapi kalau berkeluh kesah, kita menjadi susah. Ya, hati-hati ya, mengucap syukur makmur, berkeluh kesah susah. Kalau bahasa Jawanya sambat. Ya, jadi kalau mengucap syukur makmur, sambat melarat. Nah, mau makmur atau mau melarat? Nah, maka perbanyak mengucap syukur. Maka cari hal-hal dalam kehidupanmu yang bisa disyukuri. Di dalam mengucap syukur, ya, mengucap syukur itu hulunya, ya. Mengucap syukur itu hulu. Jadi mulai setiap kehidupanmu dengan ucapan syukur. Nanti hilirnya itu akan membawa kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi mengucap syukur itu hulunya, permulaannya, nanti hilirnya itu akan membawa kebahagiaan dan kelimpahan. Makanya mulai harimu begitu buka mata, ya, permulaan hari kan ketika kita buka mata ya, dari tidur panjang atau mungkin bisa dikatakan dari kematian yang sementara, kita buka mata, maka mulai pertama kali yang diucapkan adalah Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Itu pertama kali kata yang diucapkan. Nah, untuk apa? Nah, dimulai dulu. Yang kemarin tak ajarkan di YouTube udah dipraktekkan belum? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, kehidupan yang baru. Terlebih Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu baru di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupanku. Karena Tuhan selalu menyediakan yang baru, tidak pernah memberikan yang basi di dalam kehidupan kita. Maka pertama tadi ya, mengucap syukur. Kemudian setelah itu apa? Tengok sebelah kirimu. Kalau di situ ada pasanganmu, katakan, Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan untuk istriku yang semakin cantik. Untuk suamiku yang semakin ganteng. Untuk istriku yang semakin setia. Istriku yang semakin sabar. Istriku yang semakin menyenangkan.
istriku yang semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sama istri juga gitu. Terima kasih Tuhan untuk Arjunaku, untuk pangeranku, kan itu kan? Nah, yang semakin gagah, semakin perkasa, semakin diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh suamiku, Tuhan buat menjadi berhasil. Aku bangga Tuhan. Aku mengucap syukur untuk suami yang sudah sekian tahun mendampingi aku, yang sudah memperjuangkan aku, yang sudah menjadikan aku seperti seorang ratu. Tengok kanan kirimu ya. Jadi pertama tadi mengucap syukur sama Tuhan, kedua mengucap syukur yang ada di sebelah kita. Ya, selama ini dilakukan nggak? Lihat pasangan turun, apa bahasa di sini ada ngorok ya? Ngorok apa ngorok? Tahu ngorok? Ngorok ya. Tidur sama radio rusak. Semalam nggak bisa tidur gara-gara kamu kan? Ya selama ini kita sering mengeluh kan. Coba dirubah. Pasangan mengorok. Terima kasih Tuhan. Aku masih mendengar suaranya yang merdu. Kan gitu? Oh itu merdu loh itu loh. Selama ini kita kan wah, sering cerita, suamiku kalau tidur ngorok, nggak bisa tidur ya. Nanti dirubah ya, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku masih mendengarkan suaranya yang merdu. Terima kasih Tuhan, suamiku mengeluarkan suara-suara yang indah, ya kan? Nah, sehingga membuat tidurku menjadi semakin nyaman karena ada pengiring musiknya. Itu nanti enak, nanti kalau itu dilakukan nyaman kita, tidak terganggu, gitu, tidak terganggu. Ya, terganggu karena tadi kita nggak bersyukur. Ya, kita berkeluh kesah kan gitu kan. Coba kalau kita syukur. Iya. Karena suami yang ngorok tadi itu didambakan oleh wanita yang tidak punya suami. Ya kan? Nah, suami yang ngorok tadi didambakan oleh seorang istri yang suaminya sakit, tidak bisa ngorok. Kan gitu. Nah, ngorok itu tanda kesehatan. Ya. Iya kan? Bersyukur. Nah, sama suami juga gitu, lihat istri ya. Kalau istrinya suka ngorok, terima kasih Tuhan untuk suara istriku yang merdu, yang indah. Ya, saya tidur nyaman karena istriku sambil nyanyi kan itu. Jadi semakin lah, ketika kita sudah bisa mengucap syukur, nanti keadaan akan berubah. Keadaan akan menjadi baik. Ya, keadaan akan menjadi baik. Nah, contoh lagi ya. Tadi setelah mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur atas yang ada samping kanan kiri kita, ya, yang mendampingi kita selama ini. Kemudian di dalam keluarga ada apa? Anak-anak ya, ada anak-anak. Ketika anak-anakmu belum sesuai dengan harapan, nah, mulai mengucap syukur, ya, mulai mengucap syukur. Diucapkan dulu, Tuhan terima kasih untuk anakku, anak yang nurut, anak yang setia, anak yang menjadi juara, anak yang membanggakan kami, anak yang berbakti, anak yang bisa menjadi kebanggaan keluarga kami. Nah, jadi dengan mengucap syukur nanti anak yang nakal pun akan berubah, Bapak sekalian. Kondisi yang tadinya tidak baik ketika kita sudah bisa mengucap syukur pasti menjadi baik. Nah, seringkali kita ini enggak, ketika melihat anak kita nakal kita kan semakin jengkel, semakin marah-marah, semakin ngata-ngatain yang buruk. Nah, yang tidak apa, semakin jadi anak-anaknya, semakin nakal gitu loh. Maka kalau pengen merubah kondisi sekitarmu, anakmu, pasanganmu, kalau sekarang ini kelihatannya belum baik, mulai perkatakan dengan apa? Ucapan syukur. Dan nanti pasti akan berubah menjadi baik. Itu kuncinya. Nah, dengan mengucap syukur tadi apa? Artinya apa? Kita mencipta. Namanya mencipta itu dari yang tadinya belum kelihatan baik tadi, kita cipta setiap hari. Semakin nakal, anak dibilangi nggak nurut. Ya. Wah, anak kok dinasihati tidak mau dengar. Anak siapa kamu? Nah, ini kan malah lupa sama anaknya kan. Ya. Iya kan, sering gitu kan? Ya, sering nanya sama anaknya, anak siapa kamu? Nah. Untung anaknya nggak jawab ya, bapak itu udah gila itu ya, udah lupa sama anaknya ternyata kan itu ya.
Nah, kalau kita berkata-kata kasar, itu mengeluh, bersungut-sungut, justru anak akan semakin bandel. Siapa yang buat? Kita sendiri ternyata. Nah, saya punya pengalaman Bu sekalian ya, ini supaya nanti semua mengalami, karena semua punya keluarga, kita juga pernah menjadi anak, ya lah, kita pernah menjadi anak. Bapak Ibu selama ini sadar nggak bahwa selama ini kita pun pernah memendam rasa tidak enak terhadap orang tua kita? Masih ingat waktu kecil merasa dibedakan? Semua merasakan itu? Ya kelihatan ini wajah-wajah yang masih memendam luka lama. Kadang bapak ibunya udah nggak ada, rasa itu masih muncul. Aku dulu dibedakan, gitu kan? Padahal itu cuma perasaanmu itu cuma perasaanmu. Ya, itu cuma kamu salah memaknai tadi. Karena kamu belum bisa mengucap syukur. Nah, jadi pelajarannya begini aja. Ketika waktu kecil, ya, ketika hatimu merasa tadi dibedakan tadi, bahkan ada kan sering disuruh terus gitu kan, yang saudaranya nggak disuruh tapi disuruh terus, ada disuruh terus gitu. Terus ada kok aku terus yang disuruh, saudaraku yang lain enggak, aku dibedakan itu kan. Nah, berarti waktu itu aku anak yang paling baik. Berarti orang aku melihat aku anak yang berbakti. Ya, ibuku melihat aku anak yang sudah dewasa dibanding dengan saudara-saudaraku. Terima kasih, aku mengucap syukur karena kejadian waktu itu membuat aku menjadi pribadi yang kuat. Jadi penerimaan dulu, dirubah dulu penerimaannya. Jangan merasa dibedakan, merasa dianaktirikan. Kayak Dwi ini sering itu. Oh, saya itu anak tiri ya. Nah, enggak, justru saya melihat Dwi sudah kuat. Dwi bertumbuh menjadi lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi. Bukan karena saya menganaktirikan Dwi. Justru saya melihat karena Dwi sudah mampu, maka Bali cepat besar, Bali cepat mengalami terobosan-terobosan. Banyak jiwa yang nanti mengalami kelimpahan bersama dinasti Nusantara. Jadi orang tua sudah melihat, oh anakku Dwi sudah mampu. Sama dulu Bapak Ibu mengalami, oh anakku ini calon orang-orang kuat, orang-orang besar. Anakku ini anak yang berbakti, yang punya nilai lebih dibanding anak-anak yang lain. Nah, seringkali rasa-rasa waktu kecil dulu ke bawah di masa sekarang ini. Kita sering jengkel kepada anak. Nah, mas sekarang belajar mencari hal yang bisa disyukuri, dirubah. Ya, nah, sama ketika anak kita tadi nakal, anak kita nggak nurut, anak kita mengalami semacam pemberontakan dan lain-lain, mulai dicipta sekarang ya, mulai dicipta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk anakku, ya sebut namanya, ya, untuk anakku yang mulai hari ini jadi pribadi yang baru. Ya, dia hebat, dia juara, dia pemenang, dia anak yang nurut, dia anak yang membanggakan, dia berprestasi, ya, dia punya masa depan yang sangat cerah. Nah, itu mulai diperkatakan, mulai diperkatakan, ya, dengan apa? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk anak-anakku tadi. Nah, nanti anak akan berubah, anak akan berubah. Tapi kalau anak kita marahi, kita bentak-bentak, anak akan semakin menjadi, ya, kenakalannya akan semakin bertambah. Nah, ini kunci ini ya. Nah, saya sudah mendampingi, saya sudah melakukan seperti ini, banyak anak-anak berubah, ya, banyak anak berubah. Saya pun punya pengalaman, anak saya yang pertama itu nakal, ya, nakal. Bahkan ada tatonya, ya, ada tatonya. Saya tuh dulu paling nggak suka ada anak tatonan. Tapi anak saya tatonan yang nomor 1 itu. Semakin saya marah, dia semakin melawan. Ya, kalau saya keras, dia semakin keras. Nah, jadi kalau saya membentak, dia juga ikut membentak. Nah, saya akhirnya saya rubah tadi, karena saya tahu ilmu tadi. Setiap ketemu, setiap saya berjumpa dengan anak saya kata, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur untuk anakku.
dia semakin punya hati yang lembut, dia semakin nurut, dia semakin membanggakan, dia berprestasi, dia semakin mengerti nilai-nilai kehidupan. Habis kan dengan cara itu ternyata dia berubah sendiri. Dia berubah sendiri. Ya dulu itu kalau mau tajak pergi satu mobil nggak pernah mau. Susah, jadi mau tajak pergi satu mobil aja nggak pernah mau. Tetapi dengan saya merubah perkataan saya tadi, dengan saya merubah ucapan saya dan selalu bersyukur tadi, anak saya menjadi berubah sendiri. Akhirnya ketika saja, ayo mas yuk jalan-jalan yuk. Mau. Dulu nggak pernah mau. Nah, yang berubah apa? Ucapan syukur tadi, kata-kata yang lembut tadi, kata-kata yang baik tadi, itu merubah kondisinya yang tadi tidak baik menjadi baik. Nah sama, ini berlaku untuk semuanya. Ketika pasanganmu masih menjengkelkan, nah katanya agak sing iki ya, wah panik kok ngerti ya. Ketika pasanganmu masih menjengkelkan, mulai diperkatakan yang baik atas pasanganmu, ya, mulai diperkatakan yang baik. Tadi bangun tidur, ya, tengok. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk istriku, untuk suamiku. Nah, apapun yang Bapak Ibu inginkan terjadi, ucapkan itu loh. Ucapkan. Bapak pengen nggak istri yang cerewet? Nggak pengen nggak punya istri cerewet? Nggak mau kan? Tapi seringkali kita ngomong apa? Istri kok banyak cerewet, gitu kan? Berarti Bapak yang menginginkan itu. Nah, mulai diperkataan, terima kasih Tuhan untuk istriku yang lemah lembut. Ya. Jadi dicipta bukan istri yang cerewet tapi istri yang lemah lembut. Ibu-ibu pengen nggak punya suami nakal? Nggak ya? Pengen nggak punya suami yang suka jalan-jalan? Yang suka-suka ya. Nah, maka apapun yang Ibu inginkan tadi, Tuhan, terima kasih untuk suamiku yang setia. Ya. Setia itu bukan setiap tikungan nada, bukan ya. Yang setia, yang hatinya hanya untuk aku. Nah, itu diperkatakan itu ya. Suami yang setia, suami yang hatinya hanya untuk aku. Suami yang gagah perkasa, suami yang setiap langkahnya hanya untuk keluarga yang dicintainya, kan itu. Nah, dengan seperti itu suami pun nanti akan diberkati Tuhan. Ya, suami menjadi baik, semua yang dikerjakan menjadi baik. Kehidupan rumah tangga pasti menjadi baik. Nah, jadi mengucap syukur bisa merubah kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dengan mengucap syukur bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Dengan mengucap syukur kita bisa berdansa di tengah luka. Dengan mengucap syukur kita bisa menari di tengah badai. Dan dengan mengucap syukur kita bisa tertawa walaupun hati menderita. Ya, jadi dengan mengucap syukur semua menjadi indah nanti, menjadi indah. Ketika ada orang yang menjengkelkan, sebetulnya bukan orang itu menjengkelkan, tapi kita yang harus belajar untuk hati yang penuh dengan pengampunan. Ingat-ingat ya, ketika ada orang yang menjengkelkan, siapapun bentuknya, entah itu pasanganmu, entah itu anakmu, entah itu temanmu, entah itu tetanggamu, itu kalau kita bersyukur, ternyata tidak menjengkelkan. Hanya apa? Hati yang perlu belajar untuk selalu bahagia dalam kondisi apapun. Hati yang harus belajar untuk selalu dikuatkan dalam kondisi apapun. Jadi orang-orang yang menjengkelkan tadi, kalau kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan untuk si A, si B, yang membuat hatiku semakin kuat. Terima kasih Tuhan untuk suplemen hari ini
yang membuat hidupku semakin sehat dan kuat. Jadi kata-kata yang menjengkelkan, kata-kata yang kasar, kalau kita bisa mengucap syukur, itu apa? Menjadi suplemen, menjadi vitamin untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Kan gak ada orang yang menjengkelkan akhirnya. Karena apa? Yang ada adalah pribadi yang akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sering kali kok, wah itu perkataannya sering menyakiti hati, gitu kan. Perkataannya tajam, setajam silet yang sering robek hatiku, kan itu kan. No, perkataan tidak akan pernah bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkan. Ya, perkataan sepedas apapun tidak akan bisa melukai hatimu kalau kamu tidak mengizinkan itu terjadi. Jadi yang mengizinkan dilukai siapa? Kita sendiri. Maka untuk merubahnya, terima kasih Tuhan untuk kata-katanya yang indah tadi, untuk kata-katanya yang agak keras tadi. Karena aku menerima suplemen, aku menerima vitamin dari kata-kata yang tadi, supaya aku menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bermartabat. Dan aku akan buktikan bahwa kata-kata tadi tidak akan ada artinya dalam hidupku. Karena hidupku tidak dipengaruhi oleh apa kata orang, tetapi hidupku dipengaruhi oleh apa kata Tuhan yang ada di dalam hati. Nah, maka nanti menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Nanti next ke depan ya, saya akan datang lagi. Saya kasih materi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu lahir yang pertama itu kita tidak bisa menolak. Di mana Anda dilahirkan, bersama siapa Anda dilahirkan, di keluarga mana Anda dilahirkan, kita tidak bisa menolak. Karena itu menjadi kehendak Tuhan. Kelahiran pertama kita tidak bisa menolak. Tetapi kelahiran kedua, itulah yang akan merubah kehidupan kita semua. Tetapi saat ini saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan untuk kejadian yang dulu itu. Kalau waktu itu aku tidak melepas rumahku, mungkin sampai saat ini saya masih tinggal di rumah itu Tuhan. Tapi tahu rumahnya yang dulu saya lepas itu, sekarang dengan halaman rumah saya yang sekarang ini sama besarnya. Justru saya bisa mengucap syukur ketika kehilangan rumah itu. Apa saya, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Justru ketika saya kehilangan rumah itu, ternyata itu caramu Tuhan untuk menggantikan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih indah. Nah, ketika saya mengucap syukur nyaman, saya udah nggak sakit hati lagi dengan yang kejadian itu. Saya bisa menikmati berkat-berkat yang terus Tuhan tambah-tambahkan. Itu basic. Nah, ketika saya mengucap syukur itu, Tuhan tambahkan lagi. Tambah satu lagi, tambah satu lagi. Mau tahu caranya nggak? Ya tadi ya, kalau udah sering mengucap syukur nanti keajaiban. Ya, banyak rezeki yang di luar logika kita, yang tidak disangka-sangka pasti terjadi kan itu. Sama ya, saat ini banyak keajaiban terjadi ya, kita punya banyak tambang, ada tambang emas, tambang pasir kuarsa, tambang batu bara. Itu semua saya nggak pernah cari. Saya cuma mengucap syukur aja, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena aku menjadi saluran berkat bagi banyak. Terima kasih Tuhan, hidupku bermanfaat bagi banyak orang. Aku mengucap syukur Tuhan, hari-hariku selalu bertemu dengan banyak orang yang dari dalam hidupku mereka mendapatkan kelegaan, dari dalam hidupku mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Jadi Bapak saya itu udah gak pernah meminta, jadi setiap hari apa isinya? Cuma mengucap syukur.
saya sudah tidak pernah meminta lagi. Setiap hari saya cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Uang mengalir dari berbagai sumber, uang mengalir dari berbagai arah, uang mengalir dari berbagai penjuru, uang mengalir dari berbagai bentuk, uang mengalir dari berbagai negara. Dan terjadi, begitu saya mengucap syukur, terjadi semuanya. Terjadi semuanya. Ya, ini udah banyak nih uang dari berbagai negara mau masuk. Kemarin sebelum saya berangkat kesini ada yang WA, Pak, dari Dubai sudah masuk Indonesia. Sebelum Lebaran saya akan ketemu Pak Niko. Nah, mengalir, semua mengalir. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sudah tidak pernah meminta. Setiap hari cuma apa? Mengucap syukur. Karena tadi hukumnya di dalam ucapan syukur ada energi kelimpahan. Ini berarti apa? Kalau mau berkelimpahan, perbanyak syukurmu. Udah tinggal perbanyak syukurnya aja. Kelimpahan pasti. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan untuk semua usahaku, ya, semua unit-unit bisnis yang ada. Perputaran uang semakin besar Tuhan di sana. Dan kami semua selalu kelebihan uang. Ada nyaman toh? Yang penting apa? Kelebihan uang. Berapapun yang Anda keluarkan, yang penting apa? Lebih. Jadi selalu mencari hal-hal yang bisa disyukur. Jangan melihat fakta, karena fakta itu bisa dirubah. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa mengucap syukur, itulah nanti kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita itu melihat fakta kemudian mengeluh. Loh, faktanya gini kok, Pak. Ya. Jadi mulai diucapkan, diperkatakan. Nah, itulah nanti kebenarannya akan terjadi ketika kita sudah mengucapkan tadi. Ya. Nah, seringkali kita melihat fakta yang jengkelke, omongan kita tambah jengkelke. Maka semakin membesar. Keburukan-keburukan semakin terjadi. Maka apapun yang kamu lihat itu bukan kebenaran. Ya. Tapi kebenaran akan terjadi ketika kamu ucapkan. Apapun yang kamu inginkan terjadi dalam kehidupanmu, diucapkan dulu. Gampang atau susah kira-kira praktek? Gampang ya. Nanti kalau yang datang pasangan, nanti kalau masih yang ngomong kasar, bersungut-sungut, nanti WA saya. Ya. Pak, pasangan saya belum berubah gitu ya. Sekarang tugasnya setiap hari mencari minimal 10 hal yang bisa disyukuri atas pasanganmu, atas anakmu, atas pekerjaanmu, atas kesehatanmu, atas tangga kanan kirimu, belakangmu. Cari minimal 10 hal yang bisa Anda syukuri. Dan itu akan merubah kehidupan Anda nanti. Pasti berubah. Ya. Jadi cari kebaikan. Kalau selama ini banyak orang ada 9 kebaikan dan cuma ada 1 keburukan, yang dilihat yang mana? 1 keburukan ini. Yang 9 kebaikan nggak pernah dilihat, dilupakan. Padahal keburukannya cuma 1, tapi menutup yang dibalik ya, jangan dibalik. Cari 10 hal yang bisa kamu syukuri atas pasanganmu, atas anak-anakmu, atas usahamu, atas pegawai-pegawaimu, atas lingkunganmu. Kalau udah bisa mencari 10 hal tadi, kehidupan pasti menjadi bahagia, sejahtera, berkelimpahan, sehat, ya. Kemudian diberkati, bermanfaat, terus yang terbaik semesta sediakan untuk kita semuanya. Nah, sama, jadi kalau untuk diri kita, untuk kesehatan tadi saya ajarkan ya. Tuhan, terima kasih untuk semua organ yang ada di kepalaku, semuanya fungsi dengan maksimal.
otakku, penglihatanku, pendengaranku, penciumanku, semuanya berfungsi secara maksimal. Tuhan, terima kasih untuk organ pernapasanku. Ya, jadi kalau di sini kepala terus turun. Tuhan, terima kasih untuk semua organ pernapasanku. Ada jantung, paru-paru. Ya. Untuk semua organ pernapasanku yang bekerja secara maksimal. Oke, terus turun lagi. Tuhan, terima kasih untuk organ-organ pencernaanku yang bekerja secara optimal. Oke, turun lagi. Apa? Setelah pencernaan apa? Reproduksi. Untuk organ-organ reproduksiku yang semua bekerja dengan baik. Dan terima kasih Tuhan untuk kedua kakiku yang semakin kuat mendampingi aku, melangkah kemanapun aku pergi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Nah, nanti pasti sehat nanti. Ya. Pasti sehat. Ini dimulai dari atas ya, nanti kalau dimulai dari bawah nanti pusing nanti. Dan waktu-waktu yang paling baik untuk mengucapkan tadi adalah ketika Bapak Ibu mau tidur dan bangun tidur. Tetapi lebih baik lagi sepanjang hidup, sepanjang waktu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus mengucap syukur. Lebih baik. Ya. Jadi kalau siang kan sering ketemu yang jengkel kan, so lupa kan. Ya. Tapi minimal tadi ketika mau tidur dan bangun tidur. Tapi kalau lebih bagus lagi, itu namanya kesadaran. Kalau kita sudah bisa menjaga kesadaran, ya saya dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada satupun orang yang bisa membuat hati saya jengkel. Tidak ada satupun orang yang bisa mencuri damai sejahtera dari hati saya. Tidak ada satupun kejadian yang bisa mengambil rasa bahagia dari dalam hati saya. Karena apa? Saya selalu sadar dalam kesadaran. Maka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka Mas, semakin sehat. Ya, Bapak tahu nggak? Tadi pagi saya jam 4 baru tidur. Tetapi karena selalu menjaga rasa bahagia, rasa mengucap syukur dalam hati, kuat, ya, bahagia.